Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endah Puspitasari, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Banyuwangi. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek pasca observasi. Kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Fitriatul Munawwaroh, dan khusus hari ini Bu Fitri, kita ditemani oleh Ibu pengajar praktek, Ibu Budi Rahayu. Hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi kemarin, Bu Fitri. Bu Fitri sudah siap? Bismillah, insyaallah siap. Ya, oke. Siap ya Bu. Hari ini tahapan supervisi yang ketiga. Kita akan melakukan pasca observasi. Kira-kira dari percakapan pasca observasi ini apa yang ingin Bu Fitri harapkan lah? Bu Fitri dapatkan. Okay. Ya, saya punya harapan semoga setelah kita ngobrol-ngobrol ini nanti Bu, saya istilahnya apa ya, bisa sharing gitu Bu, terkait praktek pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas. Oke. Jadi Bu Fitri harapannya kita bisa berdiskusi ya terkait pembelajaran kemarin ya. Mengenai pembelajaran kemarin Bu, kira-kira apakah tujuan pembelajaran dari rencana pembelajaran Bu Fitri kemarin sudah tercapai? Alhamdulillah, kalau secara tujuan Ibu ya, secara tujuan pembelajaran sudah tercapai Ibu. Ada istilahnya sudah sesuai dengan RPP atau rencana yang saya rencanakan gitu. Oke, jadi tujuannya sudah tercapai. Kemarin tujuan pembelajarannya kalau nggak salah, siswa dapat mengenal penjumlahan bilangan 1 sampai 20. Kemudian siswa juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya Bu? Oke. Jadi semua itu sudah tercapai melalui pembelajaran kemarin ya. Betul. Oke, selanjutnya dari pembelajaran kemarin itu Bu, praktik baik apa yang sudah Bu Fitri lakukan dan ingin dipertahankan dari praktek kemarin? Dari praktek kemarin itu alhamdulillah saya sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu, dan juga saya memasukkan pembelajaran sosial emosionalnya juga di situ. Jadi saya ya kepinginnya kedepannya bisa konsisten gitu. Oke, jadi harapannya dari pembelajaran kemarin Bu Fitri bisa, kemarin yang sudah belajar menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional ya. Harapannya bisa konsisten seperti itu ya Bu. Iya. Kemudian hal baik apa yang Bu Fitri lakukan terkait pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran emosional yang sudah Bu Fitri lakukan kemarin dan kemudian ingin diterapkan pada siswa kedepannya? Kira-kira yang kurang itu apa? Kalau untuk hal baik atau positifnya Ibu, untuk yang berdiferensiasi ya, itu alhamdulillah saya refleksikan itu bagus gitu Ibu. Memang ada kendala antusiasnya siswa dari diferensiasi pembelajarannya, baik dari prosesnya, dari media, dari kontennya, outputnya juga itu bagus. Tapi ada beberapa kendala juga ini Bu yang istilahnya jadi pemikiran saya tentang pembelajaran sosial emosional gitu Bu. Ketika waktu proses pembelajaran itu namanya, apalagi saya khususnya guru kelas 1 aktif-aktifnya anak gitu. Ketika pada proses kolaborasi atau kerja kelompok itu tidak semua, ada beberapa anak itu yang istilahnya kurang aktif gitu Bu, kurang menghargai. Iya, ada yang tidak aktif, ada yang saya sendiri ya. Saya enaknya sendiri, jelas seperti itu, karena ya meskipun kelas 1 gitu Bu, kan kita juga mengajarnya seperti itu. Iya, jadi
hal baiknya mungkin pembelajaran berdiferensiasinya anak-anak terlibat dalam kelompok, terutama kelas 1 ya. Kelas 1 itu kan agak sulit kalau mengkondisikan kelompok. Jadi itu masih, itu kekurangannya mungkin di situ ya Bu. Kekurangannya Oke. Kemudian dari kekurangan itu menurut Bu Fitri kan sudah merefleksi ya dari pembelajaran kemarin. Oh ternyata pada saat diskusi anak-anak kemampuan relasi dengan temannya masih ada yang kurang. Bu Fitri kan sudah merefleksi dari pembelajaran kemarin. Kira-kira apa yang rencana yang akan Bu Fitri lakukan untuk memperbaiki hal tersebut ke depannya? Saya juga punya pikiran seperti ini. Oh ini kan istilahnya anak-anak ini ketika berrelasi dengan teman kan kurang gitu. Sosial emosional sama temennya itu kurang, hubungan sama temennya itu kurang baik. Tidak semua, tapi ada beberapa. Itu nanti saya kepikiran maunya itu gini ya sering-sering memberi nasihat gitu Bu. Sering-sering memberi nasihat. Saya juga harus aktif juga, namanya masih di kelas 1 nih Bu, tiap kelompok itu saya juga harus aktif di tiap kelompoknya untuk memantau, untuk memantau, membimbing, dan juga memberi nasihat jika ada kendala-kendala terkait sosial emosional tiap siswa itu di tiap kelompoknya. Oke, jadi karena kelas 1 ya, mungkin memberi nasihat, memberikan penanaman karakter itu masih perlu sekali ya. Betul, Bu. Kemudian untuk pembelajaran sosial emosional itu kan kita perlu membiasakan, terutama untuk anak-anak kecil itu butuh bimbingan guru. Anak kecil itu biasanya seperti anak saya ini, kebetulan anak saya juga kelas rendah. Kalau gurunya yang beritahu itu dia manut. Jadi gurunya bilang begini, dia diingatannya cepat. Iya, lebih. Jadi itu harapannya rencananya Bu Fitri akan memberi penanaman karakter kepada anak-anak, kemudian membiasakan pembelajaran sosial emosional untuk pembelajaran kedepannya, begitu ya Bu? Oke. Kemudian terkait pembelajaran kemarin Bu, saya ingin bertanya bagaimana dengan antusias anak-anak dalam diskusi kelompok terutama? Kalau diskusi kelompok antusiasnya lumayan bagus, lumayan baik gitu Bu, istilahnya lumayan baik karena didukung dengan pembelajaran diferensiasi tadi sesuai minat mereka gitu ya Bu. Jadinya itu aktif, seru gitu. Di kelas itu aktif, seru, bahkan saya harus ekstra membagi waktu. Ini jangan sampai terlewat gitu. Karena biasa anak-anak itu kalau sudah nyaman ketika pembelajaran itu sampai terlewat di langkah-langkah pembelajaran selanjutnya. Jadi anak-anak antusias sekali ya. Antusias banget Bu. Cuman tadi hambatannya karena masih anak kecil ya. Masih anak kecil. Jadi dalam penerapan KSE-nya masih kurang karena masih ada yang seenaknya sendiri. Istilahnya itu belum bisa ini tata tertib atau aturan ketika kita berkolaborasi dengan teman atau sedang kerja kelompok itu mereka harus diberi istilahnya itu diberi nasihat dan juga teladan gitu. Tadi Bu Fitri kan menyampaikan bahwa Bu Fitri akan melakukan rencananya Bu Fitri ya akan melakukan memberikan nasihat, kemudian menerapkan KSE secara rutin. Ini rencana Bu Fitri tersebut kira-kira kapan akan mulai dilaksanakan? Secepatnya Bu, bisa langsung besok atau sekarang nanti pembelajaran langsung bisa saya terapkan setiap pembelajarannya. Oke, kira-kira sekarang saya ingin bertanya Bu, kalau untuk kedepannya bagaimana komitmen Fitri untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini, apakah akan dilaksanakan kembali atau mungkin karena kelompokan capek menguras, kadang kan mengelola anak-anak itu membutuhkan tenaga ya. Itu komitmen Fitrinya gimana? Komitmen ini memang harus dipupuk teguh ya, apalagi saya sebagai guru kelas 1 gitu. Pembelajaran berdiferensiasi ini menarik, aktif juga, tapi juga istilahnya butuh tenaga dan kreativitas gurunya juga seperti itu. Gimana mengelola kelas, gimana mengelola anak-anak gitu Ibu. Tapi saya tetap
berkomitmen nggih, ke depannya saya itu istilahnya harus konsisten. Konsisten dan juga menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ini, dan juga pastinya di dalamnya harus menumbuhkan pembelajaran yang sosial emosional. Oke. Terkait hambatan tadi Bu, selain hambatan karena aktivitas siswa dalam diskusi, jadi pembelajaran sosial emosionalnya masih belum maksimal. Adakah hal lain yang mungkin jadi hambatan di kelas ketika penerapan kemarin, pembelajaran kemarin? Kemarin ketika kita merencanakan itu kan saya punya kekhawatiran untuk managing waktu gitu ya. Untuk managing waktu itu saya punya kekhawatiran itu. Alhamdulillah kemarin ketika proses pembelajaran seperti yang Ibu perhatikan kemarin, bahwasanya karena sudah istilahnya sudah ada kesepakatan antara kesepakatan kelas, keyakinan kelas, akhirnya managing waktu tiap-tiap langkah-langkah pembelajaran itu bisa sesuai dengan RPP atau yang sudah direncanakan. Jadi kekhawatiran Bu Fitri pada saat pra-observasi kemarin akhirnya tidak terjadi begitu ya, karena manajemen waktu yang baik itu ya Bu. Oke. Mungkin dari percakapan ini, dari awal tadi sampai sekarang ini, kira-kira Bu Fitri mungkin adakah yang ingin disampaikan, atau silakan Bu Fitri simpulkan dari percakapan tadi, dari awal tadi, apa yang dapat Bu Fitri simpulkan? Kesimpulannya Bu, ya setelah kita istilahnya ngobrol-ngobrol bareng ini, saya jadi lebih tahu gitu, lebih paham apa yang harus saya persiapkan gitu sebelum pembelajaran, proses pembelajaran, apa yang harus saya siapkan, apa yang harus saya tujuan dari pembelajarannya itu saya harus gimana gitu. Lalu setelah pembelajarannya saya juga harus merefleksi apa kekurangan dan kelebihan saya tadi, seperti itu. Dan dari kesimpulan ini saya juga mendapatkan bahwasanya saya harus punya komitmen untuk terus melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, khususnya untuk menumbuhkan sosial emosional anaknya. Apalagi di siswa di kelas 1 ini, karena pembelajaran sosial emosional ini juga mengarahnya ke pendidikan karakter, begitu Bu. Jadi ini sangat-sangat, ya saya sangat-sangat beruntung karena hari ini Bu Endah sudah memberikan istilahnya saya itu bisa memunculkan diskusi sama-sama belajar ya Bu. Ya, luar biasa Bu. Saya sendiri kalau pembelajaran berdiferensiasi, terus terang saja untuk menerapkannya itu juga tidak selama sebelumnya ya, itu tidak konsisten terus. Karena apa? Terkadang kita kan butuh tenaga lebih ya untuk berkreasi. Nah, itu dengan kita belajar bersama ini akhirnya kita punya komitmen, oh ternyata begitu, anak-anak antusias ketika belajar diferensiasi, dan itu kita harus punya komitmen itu ya Bu. Terima kasih Bu Fitri untuk waktunya, untuk percakapan ini. Semoga dari percakapan ini kita bisa sama-sama belajar, bisa sama-sama belajar, saling berbagi ya Bu. Terima kasih. Sama-sama Bu Endah. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Demikian percakapan pasca observasi dari praktek coaching aksi nyata 2.3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, ya, saya sampai keringat dingin Bu.